Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang metode, result, discussion, dan conclusion. Berarti sebuah artikel akan selesai ketika sudah ada metode, kemudian hasil, pembahasan, kesimpulan atau simpulan. Sedangkan referensi atau daftar pustaka itu sudah otomatis dengan reference manager, tidak perlu dibahas. Jadi kita akan bahas hari ini metode, hasil, diskusi, dan simpulan. Yang pertama metode. Metode penelitian itu berisi populasi dan sampel, operasionalisasi atau pengukuran variabel. Ini maksudnya adalah definisi operasional variabel. Bagaimana cara mengukurnya. Kemudian ada metode pengumpulan data, dijelaskan lebih lanjut di teknik sampling. Kemudian ada metode analisis data. Kita langsung contohkan dengan artikel saya yang tahun lalu. Jadi ada sebuah artikel ini saya ambil dari sini. Reviewernya itu cukup kritis. Saya menulis berkali-kali dikritisi. Tapi bagus. Reviewernya bagus. Bahwa isi dari metode, research method, ini adalah subbab dari sebuah artikel, metode penelitian, itu berisi populasi dan sampel. Di sini contohnya populasi adalah perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, populasinya. Kemudian sampelnya beberapa perbankan syariah yang terindeks di Bursa Efek Indonesia itu yang sudah go public. Nah, sampelnya itu ada beberapa di sini. Ada PT Bank Panin Dubai Syariah, kemudian ada Syariah BTPN ya, BTPN Syariah, kemudian ada BSI, ada BRI Syariah. Jadi dari populasi akan turun jadi sampel dari sejumlah populasi perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan diambil sampelnya. Perbankan syariah yang sudah go public dan sudah menyampaikan laporan, laporan keuangannya. Sehingga jumlah sampelnya ada 40. Dari 40 bank syariah itu ada beberapa sampel yang diambil. Ini menggunakan data sekunder. Kemudian setelah ini contoh dari populasi dan sampel. Setelah populasi dan sampel ada definisi operasional dan pengukuran. Di sini kita lihat definisi dari ROA. Ini definisinya ROA. Kemudian diukur bagaimana nih cara ngukurnya ini. Ini berarti rasio. Pengukuran ukuran atau measurement itu akan ada 4. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini adalah ukuran rasio. Ini menggambarkan definisi operasional dan cara ngukurnya. Kemudian ada metode pengumpulan data dan metode analisis data. Ini kita lihat di bawahnya masih ada definisi operasional dan cara pengukuran. Di bawahnya lagi ada metode analisis data. Artikel jadinya itu seperti ini. Jadi di research method, metode penelitian ada populasi dan sampel, pengukuran variabel, metode analisis data, kemudian uji hipotesis.
Ini linknya akan saya bagikan di obrolan ya. Silakan di-download gratis. Linknya akan saya bagi di obrolan. Itu link artikel di Jurnal Manajemen dan Perbankan volume 11 nomor 2 tahun 2024. Ini author fees-nya kita lihat berapa ini. 235.000 ditanggung oleh penulis pertama semua ini. Kita lanjutkan. Itu silahkan bisa di-download free ya. Setelah metode penelitian, ada teknik sampling. Teknik sampling secara lebih jelas ini ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu sampel dengan memberikan peluang kepada sampel yang akan diambil. Probability sampling ada 5 teknik, ada banyak teknik sebenarnya. Yang pertama ada simple random, ada cluster, stratified, ada systematic. Kemudian ada non-probability sampling, terdiri dari convenience atau accidental sampling. Ini yang apa? Sampel yang diambil secara tiba-tiba saja, bertemu, diambil. Kemudian ada purposive. Purposive itu dengan kriteria tertentu, kuota, dan snowball sampling. Nah, posisi rumus Slovin itu ada di probability sampling. Jadi kalau kita purposive sampling dengan Slovin itu nggak ketemu. Slovin ya ada di probability sampling. Ini masih di bagian metode sampling. Walaupun ada artikel yang tidak secara langsung menjelaskan samplingnya. Selanjutnya ada result atau hasil, kemudian discussion, pembahasan, dan conclusion, simpulan. Tipe-tipe artikel tentang result, discussion, dan conclusion ini, ada artikel yang tipenya result, discussion, conclusion, terpisah. Jadi misalkan bab 4 result, bab 5 discussion, bab 6 conclusion. Ada. Ada artikel yang tipenya result and discussion-nya itu jadi satu. Misalkan bab 4 result dan discussion, bab 5-nya conclusion. Ada tipe artikel yang discussion dan conclusion-nya jadi satu. Jadi bab 4 result, bab 5-nya discussion and conclusion. Itu tipe-tipe artikel. Result atau hasil itu membahas tujuan penelitian. Jadi ketika purpose-nya apa itu dibahas di result. Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan antara A dan B. Dibahas di result. A berpengaruh positif terhadap B, termasuk temuannya. Kenapa A berpengaruh terhadap B? Result atau hasil juga membahas deskripsi analisis data. Misalkan kita lihat di artikel yang sudah publish ya. Nah, misalkan ini. Jadi hasil analisisnya, deskripsi analisis data ini seperti ini. Maka disampaikan berdasarkan dari observasi ada 40 sampel, maka rataan ROA adalah 1,293 sekian ada di sini. Rataan ROA, rataan ROE, rataan NPM, dan MPS. Itu contoh dari
deskripsi analisis data. Itu ada di result, hasil. Kemudian discussion atau pembahasan. Pembahasan itu berisi penjelasan hasil analisis data. Jadi setelah dideskripsikan dalam result, maka dijelaskan di discussion. Yang kedua, keterkaitan dengan teori yang digunakan. Jadi peneliti menggunakan grand teori apa? Dari analisis data, penjelasan analisis data tersebut, kaitannya dengan teori yang digunakan itu seperti apa? Misalkan di artikel yang tadi kita menggunakan signaling teori, teori sinyal. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan penelitian terdahulu. Apakah mendukung penelitian terdahulu atau temuan baru yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Misalkan penelitian terdahulu tidak berpengaruh, penelitian kita berpengaruh, jadi berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan yang terakhir adalah simpulan atau conclusion. Conclusion itu berisi kontribusi, keterbatasan, dan keter apa penelitian yang akan datang. Kontribusi ada kontribusi teoritis. Kontribusi teoritis itu kontribusi terhadap teori yang digunakan oleh peneliti, grand theory. Disebutkan dalam simpulan, conclusion, bahwa hasil penelitian ini menambah konsep pada teori yang digunakan dalam penelitian, grand theory. Kemudian ada implikasi praktis. Kalau implikasi praktis itu saran dari peneliti terhadap objek yang diteliti. Itu implikasi praktis. Jadi peneliti menyarankan apa terhadap objek yang diteliti. Misalkan perusahaan, ya perusahaan yang diteliti. Dan yang ketiga, future research, penelitian mendatang. Saran penelitian berikutnya. Jadi ketika penelitian ini ada celah, ada kekurangan, bisa dilakukan penelitian yang lain untuk dilakukan penelitian berikutnya. Itu pembahasan kita hari ini tentang method, result, discussion, and conclusion. Untuk sampling, saya pernah teknik sampling bisa dilihat di link ya, di link obrolan. Saya pernah bikin kontennya tentang teknik sampling, itu lebih jelasnya itu bagian dari metode. Demikian, silahkan nanti melanjutkan tulisannya ditambah dengan metode, kemudian result, discussion, and conclusion. Kekuatan kuantitatif itu ada pada metode. Dan jadi ke depan kita akan lebih dalam membahas teknik analisis data di metode penelitian. Kalau dalam sebuah artikel ini sudah selesai bodinya atau isi bab-bab dalam sebuah artikel sudah selesai dari judul, abstract, introduction, literature review, kemudian method, result, discussion, conclusion. Ditutup dengan reference. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ada sekitar, ini Zoom-nya belum pro, jadi waktu dibatasi 45 menit. Ada sekitar 5-10 menit untuk diskusi. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti rekamannya saya upload di YouTube, bisa dipelajari berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.